Imam Mahdi tidak akan langsung diakui oleh semua orang. Bahkan ketika Rasulullah pertama kali menyampaikan risalahnya, banyak dari kaumnya yang menolak, bahkan menuduh beliau sebagai penyihir dan pembohong. Hanya mereka yang memiliki hati yang bersih dan akal yang terbuka yang dapat melihat kebenaran. Kenapa begitu sulit meyakinkan umat manusia bahwa Imam Mahdi itu sudah ada? Kenapa mereka masih saja menunggu sosok yang sesuai dengan bayangan mereka sendiri, sesuai dengan tafsiran para ulama dan hadis-hadis yang belum tentu kebenarannya? Padahal, apakah mereka lupa bahwa Imam Mahdi bukanlah sosok yang mereka imajinasikan secara berlebihan? Imam Mahdi bukanlah seorang manusia dengan tanda-tanda luar biasa yang terlihat mencolok sejak lahir. Bukan pula seseorang yang dari kecil sudah dikenal sebagai ahli ibadah yang berlebihan atau memiliki keistimewaan yang tak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Imam Mahdi adalah manusia biasa, seperti halnya Rasulullah Muhammad SAW. Biasa dalam kehidupan sehari-hari, biasa dalam penampilannya, namun luar biasa dalam misi yang diembannya. Lihatlah sejarah, bukankah Rasulullah sendiri sebelum diangkat menjadi nabi tidak dikenal sebagai ahli ibadah yang melakukan sholat dan puasa setiap hari? Bukankah beliau sebelum menerima wahyu tidak pernah melakukan ibadah sholat sebagaimana yang kita kenal sekarang? Jika kita telusuri, Nabi Muhammad menerima perintah sholat setelah diangkat menjadi nabi. Dan sebelumnya, beliau lebih dikenal sebagai seorang pedagang yang amanah, seorang yang berkarakter luhur, namun bukan sosok yang terisolasi dalam ritual-ritual ibadah tertentu, seperti yang sering dibayangkan oleh sebagian orang. Lantas, mengapa kita menuntut bahwa Imam Mahdi haruslah sosok yang sejak kecil sudah terlihat sebagai seorang wali atau ahli ibadah? Mengapa harus ada ekspektasi bahwa ia adalah seseorang yang tampak suci di mata manusia sebelum waktunya tiba? Bukankah Allah selalu merahasiakan hamba-hamba pilihannya hingga tiba saat yang telah ditentukan? Umat manusia hari ini terlalu banyak terperangkap dalam dogma dan ekspektasi yang dikonstruksi oleh pemahaman mereka sendiri. Mereka menunggu sosok yang mereka anggap ideal menurut standar yang telah dibangun oleh penafsiran-penafsiran manusia, bukan berdasarkan realitas sejarah para nabi dan rasul yang sesungguhnya. Imam Mahdi itu ada, bukan seperti dongeng yang mereka imajinasikan, bukan seperti sosok yang mereka harapkan dalam fantasi mereka. Dia adalah manusia yang akan memimpin atas izin Allah, bukan karena dia dari kecil sudah dikenali sebagai sosok suci, tapi karena Allah lah yang telah memilih dan menyiapkannya dengan caranya sendiri. Namun, sebagian orang tetap menginginkan Imam Mahdi yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka ingin melihat sosok yang turun dari langit dengan penuh cahaya, seseorang yang tiba-tiba muncul dan langsung memimpin umat. Mereka lupa bahwa sejarah membuktikan semua pemimpin yang dipilih Allah selalu melalui proses yang panjang dan penuh ujian. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang sejak awal dikenal sebagai pemimpin besar. Mereka semua mengalami perjalanan hidup yang sulit, penuh tantangan,
dan bahkan seringkali ditolak oleh kaumnya sendiri. Lihatlah kisah Nabi Musa alaihi salam. Sebelum diutus sebagai nabi, beliau hidup dalam istana Fir'aun, tidak dikenal sebagai ahli ibadah atau orang suci. Justru beliau sempat mengalami pengasingan menjadi seorang penggembala dan menghadapi berbagai ujian berat sebelum akhirnya menerima wahyu dan tugas kenabiannya. Begitu pula dengan Nabi Yusuf alaihi salam yang harus melewati masa kecil yang penuh penderitaan, dijual sebagai budak dan dipenjara sebelum akhirnya diangkat sebagai pemimpin. Mengapa manusia selalu ingin melihat sesuatu yang luar biasa sebelum mereka mau percaya? Bukankah Allah telah mengajarkan dalam sejarah para nabi bahwa pemimpin pilihannya selalu hadir dari kalangan yang tidak disangka-sangka? Apakah mereka lupa bahwa Allah Maha Kuasa untuk mengangkat siapapun yang Dia kehendaki tanpa harus sesuai dengan gambaran manusia? Hari ini, kita hidup di zaman yang penuh fitnah dan kebingungan. Banyak yang mengaku sebagai Imam Mahdi, banyak pula yang meragukan keberadaannya. Sebagian besar umat Islam hanya menunggu tanpa pernah berusaha mencari dan memahami tanda-tanda yang sebenarnya. Mereka lebih percaya kepada cerita-cerita yang telah ditanamkan dalam pikiran mereka sejak kecil daripada membuka hati dan melihat kenyataan yang ada. Imam Mahdi bukanlah mitos atau legenda yang harus menunggu keajaiban untuk muncul. Dia adalah manusia nyata yang telah dipersiapkan Allah untuk menjalankan misinya. Namun, seperti halnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Mahdi tidak akan langsung diakui oleh semua orang. Bahkan, ketika Rasulullah pertama kali menyampaikan risalahnya, banyak dari kaumnya yang menolak, bahkan menuduh beliau sebagai penyihir dan pembohong. Hanya mereka yang memiliki hati yang bersih dan akal yang terbuka yang dapat melihat kebenaran. Maka berhentilah menunggu sesuai dengan prasangka dan bayangan sendiri. Jika hati benar-benar bersih dan terbuka, jika akal benar-benar digunakan untuk memahami dengan jernih, maka kebenaran itu akan tampak dengan sendirinya. Hanya mereka yang telah membuka hati dan pikirannya yang akan mampu melihat dan menerima kenyataan bahwa Imam Mahdi itu sudah ada. Bukan yang mereka tunggu dalam fantasi, tetapi yang telah dipersiapkan Allah dalam realitas yang sesungguhnya. Umat Islam seharusnya lebih banyak berpikir dan memahami sejarah, bukan hanya berpegang pada cerita-cerita yang belum tentu kebenarannya. Imam Mahdi akan muncul sesuai dengan ketetapan Allah, bukan sesuai dengan ekspektasi manusia. Dan ketika saatnya tiba, hanya mereka yang memiliki iman yang benar yang akan mampu mengenalinya dan menerima kebenaran yang telah lama mereka abaikan.